Pernyataan pendek ini benar-benar saya dengar dari seorang anak. Ya, sekitar kelas 3, kalau tidak kelas 2 sekolah dasar. Seorang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian ayah ibunya atau membutuhkan kasih sayang siapapun. Anak-anak dalam usia ini tidak hanya mutlak membutuhkan perhatian dari orang-orang yang dicintainya, tetapi rata-rata juga orang-orang di sekitarnya. Ia bisa saudara, bisa teman-teman ayah dan bundanya, bisa juga guru-gurunya, bahkan teman-teman sekolahnya sendiri, atau bahkan tetangga-tetangganya. Artinya kebutuhan anak yang tidak terhindarkan adalah perhatian, puja-puji, dan kemanjaan. Walaupun anak seusia kelas 2 SD, kelas 3, dan kelas 4 sudah layak dan lazim memiliki adik. Apalagi ada jenis kelahiran yang rapat, yang setahun melahirkan lagi, setahun melahirkan lagi, karena ada jenis keluarga yang memang menempuh tata cara itu. Masing-masing pilihan itu adalah pilihan yang wajar dan bisa dimengerti dan boleh-boleh saja. Tetapi setiap pilihan tidak bisa terhindarkan dari konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis yang pertama itu adalah menyangkut naluri kanak-kanak yang selalu butuh atensi dan perhatian di tingkat yang sangat ekstra. Nah, menjadi persoalan ketika anak-anak itu kemudian begitu punya adik, berapapun usianya, langsung dianggap sebagai orang yang dewasa. Ukuran kedewasaan itu bukan usia, tapi semata-mata karena ia sudah punya adik. Begitu adiknya lahir, jebrol, lebih lucu, lebih lemah, lebih butuh perhatian, lebih butuh perawatan, yang pasti lebih ekstra ketimbang kakaknya yang sudah bisa lari-lari, sudah minta ini, minta itu, dan dalam beberapa hal sudah menyebalkan karena sering rewel ini, sering ngadat itu, sering merajuk begini, sering bermanja-manja begitu. Kemanjaannya pun kadang-kadang menurut orang tuanya salah waktu. Di saat orang tuanya sedang berlelah-lelah mengurusi adiknya, anak ini, minta itu. Bukan permintaan itu yang penting bagi anak-anak, tetapi permintaan itu adalah sarana untuk merebut ulang perhatian orang tuanya agar berbalik fokus dari adiknya ke dia. Tetapi karena faktor kelelahan, karena faktor sebuah kepadatan emosi yang sangat intensif, pengertian bahwa permintaan anak itu bukan semata-mata permintaan, melainkan kemanjaan. Orang tua itu ngerti sebetulnya, tetapi karena saking lelahnya, saking gaduhnya benak ini, pengertian itu tidak cukup untuk mendorong lahirnya toleransi atau empati. Yang ada di benak kita para orang tua itu adalah kakak ini sudah besar, tetapi tidak mengerti kedudukannya sebagai kakak. Sudah aku sedang begini, dia begitu. Lalu murkalah si orang tua ini. Dan yang terjadi, semakin murka kita, semakin anak-anak akan defensif dan ofensif. Defensif ini bertahan dari rasa disalahkan, karena dia merasa punya pembenaran. Yang celakanya pembenaran itu belum bisa dia katakan. Kemampuan kata-katanya untuk menyusun redaksional yang rapi belum menjadi kesanggupannya. Maka yang dia lakukan adalah dengan melakukan pemberontakan kecil. Maka lahirlah pernyataan yang saya dengar ini. Bunyinya begini: aku rasanya tidak mau jadi kakak. Aku mau jadi adik saja. Karena kakak harus selalu mengalah. Para bapak, ibu, dan para orang tua,
Mari kita berefleksi sejenak kepada pernyataan anak kita ini.